Baik, 103,7 Rex FM Garut, The Family Station, Spirit Swiss Panjapa. Sudah pukul 8 lebih 12 menit Mitra FM. Sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan bahwa kami akan terhubung dengan Kang Eep. Beliau juga sebagai pemerhati masjid ya. Dan kita akan berbicara mengenai perkembangan masjid Mitra FM. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mengenai tema yang akan kami bahas hari ini, silakan bisa melewati WhatsApp kami ke 081299881037 081299881037 atau juga lewat SMS ya 085521111037. Mohon maaf untuk sementara diskusi kami sedang berlangsung lewat telepon. Untuk telepon yang masuk tidak bisa kami terima terlebih dahulu ya. Jadi silakan Anda bisa mengirimkan lewat WhatsApp kami dan juga SMS Mitra FM. Untuk yang sekarang ini sedang mendengarkan program Radio Rex FM lewat streaming di www.rex1037fm.com. Selamat pagi, kami akan segera terhubung dengan Kang Eep. Beliau adalah salah satu pemerhati masjid asli dari Garut, tepatnya dari Leles Mitra FM. Kami akan mencoba menghubungi lewat telepon kami di 081299881037. Kang Eep akan berbicara mengenai perkembangan masjid. Halo, assalamualaikum Kang Eep. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Ina Inggrawati dan juga Kang Anton Rahmat dari Biang Lala Pagi Radio Rex FM Garut. Kang Eep sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Saya sempat mendengar asal Kang Eep itu dari Leles. Tapi kalau sekarang posisi sedang berada di mana nih, Kang? Sekarang posisi lagi mengembara lah. Mengembara? Di Bandung gitu. Iya. Iya, oke, baik. Saya juga hanya bisa melihat foto Akang saja ya di medsos gitu loh, Kang. Tapi Jangan lama-lama. Oh iya ya, bahaya ya. Bisa tertarik. Tapi sekarang sepertinya tertarik mengenai pembahasan yang akan kita bahas nih, Kang, mengenai perkembangan masjid begitu ya. Iya. Dan sebelumnya Pak Anton ingin menyapa Kang Eep terlebih dahulu nih. Silakan. Assalamualaikum Pangersa Damang. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hatur nuhun atas kesediaan Kang EFS Magdir. Ya. Teman-teman di di rumah bisa melihat layanan streaming kami. Kemudian kalau tentang Kang Eep bisa dilihat di di Twitter ya. Beliau punya Twitternya. Kemudian Kang Eep ini kita ketahui adalah Ketua Swadaya Petani Indonesia. Kang Eep ini juga seperti teman-teman ketahui, beliau sangat aktif mendukung perkembangan UMKM, kemudian sangat aktif juga mendukung perkembangan kesejahteraan masjid, karena beliau juga adalah salah satu pegiat bagaimana masjid ini berkembang, begitu kan Kang Eep. Saya kembalikan ke Teh Inai sementara, silakan Teh Inai. Iya, berbicara mengenai perkembangan masjid nih Kang Eep ya. Bagaimana sebetulnya perkembangan masjid di Jawa Barat ini dari sisi kejamaahan selain dari sisi pembangunannya? Oke. Kalau melihat situasi, sebetulnya kalau saya boleh berbicara ini cukup menggembirakan ya, terutama karena saya lihat di perkotaan gitu ya. Seperti di masjid di komplek rumah saya itu ya, alhamdulillah kalau subuh cukup penuh gitu, sampai ke teras gitu ya, bahkan sekarang masjid tersebut sedang dilebarkan. Kemudian kalau melihat teman-teman juga yang aktif menggerakkan subuh akbar gitu ya, baik itu dari kalangan yang dari BKM-nya sendiri atau dari teman-teman bikers, juga ada biker subuhan itu. Mereka aktif setiap subuh berkunjung sholat berjamaah di masjid-masjid. Jadi ini kelihatannya cukup menggembirakan, walaupun tentu jangan membuat kita terlena gitu ya dengan semangat kita dalam syiar dan dakwah gitu ya. Saya lihat mungkin ini lebih nggak tahu ya benar tidaknya, kayaknya terpicu nih dari sejak 212 ini kayaknya gitu ya. Oke, baik. Tapi sebetulnya siapa nih Kang yang harus bertanggung jawab atas perkembangan masjid ini?
Gini nih, kalau masjid itu kan sebetulnya adalah milik umatnya sebetulnya gitu ya. Jadi di situ yang berkontribusi adalah jamaah, tetapi untuk mengontrolnya atau sebagai pelaksana gitu ya, ada yang misalnya koordinatornya itu kan biasanya para DKM atau takmir gitu ya. Nah ini belum, kalau saya lihat belum semua DKM takmir itu juga memiliki program atau kepedulian terhadap pengembangan masjid gitu. Jadi ada yang sifatnya ya udahlah masjid mah kieu gitu ya gitu. Udah syukur begini juga lah, dah aku mah apa naon atuh ya. Oke, baik. Gitu. Iya. Kemudian juga tadi Kang EF sempat menyebutkan para bikers itu yang notabene anak-anak muda nih Kang ya. Nah, sebetulnya nih Kang, apa sih tipsnya atau bagaimana membangun gairah generasi muda atas kecintaannya pada masjid? Ya, begini, masjid itu harus dijadikan tempat yang menyenangkan, ya. Jadi bukan hanya sekedar tempat ibadah harusnya, tapi di situ bisa belajar, bisa bersosialisasi gitu ya. Saya lihat masjid-masjid, ada masjid yang ditulis di situ larangan, anak kecil dilarang ada di masjid misalnya nih ya. Kemudian kalau ada anak kecil yang ribut sama macam itu, dimarahin habis-habisan gitu. Padahal menurut saya nggak boleh gitu, karena justru anak-anak itu berada di masjid ya kita arahin gitu. Saya pernah ketemu satu kasus nih, terutama karena saya juga bikers gitu ya. Ada teman-teman biker yang sudah hijrah gitu ya, tapi penampilannya kan masih belum hijrah Kang Teh ya. Misalnya masih ada tato gitu ya, ada rambutnya dicat warna-warni gitu ya. Itu pernah ada kejadian diusir dari masjid gitu. Padahal mereka itu ingin beribadah, ingin belajar gitu. Dan itu sempat disampaikan kepada saya dari seseorang itu, ini Kang gimana ya gini gitu. Ini kok teman-teman kita yang dari para biker ini juga ada yang nggak bisa masuk masjid, takutan lah gitu. Nah harusnya kan masjid menjadi sebuah tempat yang menyenangkan gitu ya. Karena semuanya bisa istilahnya kalau bahasa kerennya itu pusat peradaban itu ada di masjid sebetulnya gitu. Oke. Tadi Kang EF sempat mengutarakan bahwa anak kecil ada yang dilarang juga bermain di masjid dan itu sangat tidak setuju begitu. Betul. Beda aja anak kecil, tapi memang harus dikontrol. Ada orang tua, ada siapa yang mendampingi gitu ya. Kemudian jangan sampai di dalam masjid kemudian main sepak bola gitu. Baik. Oke. Kemudian sekarang juga saya sempat menemukan salah satu masjid yang ada larangan dilarang tidur di masjid. Itu bagaimana nih menurut Kang EF? Nah, ini ya itu dia gitu ya. Sebetulnya gini, kalau saya melihat nih di Jogja gitu ya, di Jogokarian itu tidak ada larangan tidur di masjid, tetapi memang ada tempatnya. Kalau mau istirahat ada di sebelah sini. Artinya apa? Supaya tidak mengganggu jamaah lain yang memang benar mau ibadah gitu. Jadi harus ada istilahnya dikasih kesempatan di sebelah mana, area mana yang bisa untuk masjid, untuk tidur. Karena orang datang ke masjid itu kan bermacam-macam, ada yang memang lelah, ingin istirahat. Maka biasanya juga kalau yang bagus disediakan juga air minum, kopi lah, teh lah gitu ya di situ, sehingga bahkan lebih bagus lagi kalau ada juga masjid yang menyediakan makan loh padahal ya. Jadi ada di tempatnya, silakan ambil kalau Anda mau makan misalkan gitu. Jadi benar-benar masjid menjadi melayani jamaah gitu. Iya. Gitu. Kang Ep barusan disinggung-singgung eksistensi daripada Masjid Jogokarian gitu ya. Iya, betul. Sementara ini kelihatannya beberapa masjid di Indonesia ini berkiblatkan dalam tanda petik begitu pada pengelolaan maksud saya masjid tersebut. Bisa digambarkan saat ini sebetulnya masjid itu seperti apa Kang yang di Jogja itu? Ini secara sekilas saja ya. Kalau saya lihat itu dari manajemennya benar-benar profesional gitu ya. Baik dari takmirnya, imam, semua itu dikerjakan secara profesional. Bahkan sudah menggunakan IT, ada database dari RW di situ. Berapa orang yang masih belum bisa mengaji gitu ya. Kemudian dari segi pengumpulan dana juga mereka tidak pernah meminta-minta sumbangan gitu, tapi jadi jemaah mandiri lah gitu ya. Jadi sudah kesadaran sendiri. Dan itu juga benar-benar karena apa? Karena jamaah dari pihak masjidnya sendiri itu memposisikan masjid sebagai rumah Allah yang sifatnya melayani gitu. Jadi melayani jemaah itu dibuat senyaman mungkin.
mau makan ada, mau minum ada, mau istirahat ada, boleh mandi dan lain-lain gitu. Jadi ini masjid dibuat jadi homey gitu. Dia merasa ini rumah Allah ya rumah saya gitu. Saya akan beribadah di sini, semuanya di sini gitu. Itu butuh waktu berapa tahun tempo hari pembangunan spirit ya dari Masjid Jogokaryan tuh Kang Ep? Kalau jangka waktunya saya juga kemarin lupa tapi nggak terlalu lama juga sih tapi juga memang perlu perjuangan yang cukup berat gitu ya. Menciptakan atau membangun masjid yang jemaahnya ya tidak hanya masjid tapi jemaahnya makmur gitu. Itu perlu semangat yang luar biasa sih dari dewan masjidnya, dari takmirnya gitu. Saya lihat juga kalau pas di sana itu semangat perbaikannya terus gitu. Jadi merasa wah ini kurang perbaikan termasuk kemarin waktu saya bahas soal sound system juga mereka care juga bagaimana Kang kalau nanti akan kita panggil lagi ke Jogokaryan untuk mengurusin soal sound system, kami ingin yang terbaik. Nah itu dia kan. Bahkan sampai ke hal tersebut gitu. Tapi kalau yang saya perhatikan nih banyak juga kan yang DKM itu masih kurang ke arah ke sana, udahlah gitu, sound system juga seadanya gitu ya. Padahal kalau dengan alasan kita kan tidak ada biaya, tidak ada budget, dari mana kita mendapatkannya? Padahal kita lupa itu tuh rumah Allah. Kalau DKM atau jemaah sudah berniat memperbaiki gitu ya, meningkatkan kualitas rumah Allah, daya ngasih rezeki mah Allah atau bukan jemaah ya. Dari situ barangkali ya Kang Ep dibangun semangatnya ya. Semangatnya itu bahwa ini rumah Allah pasti Allah yang ngurus dong gitu. Kita kan hanya sebagai perpanjangan tangan Allah yang mengutus kita atau mempercayai kita untuk mengurus masjid. Soal rezeki mana itu dari Allah pasti. Tinggal kita berserah diri nggak pada komitmen itu ya. Betul komitmen gitu ya. Saya agak teknis sedikit nih. Karena kita ketahui Ustadz Ep ini adalah salah satu pegiat masjid. Kemudian beberapa kali menyelenggarakan layanan ya bagi masyarakat, pelatihan untuk perbaikan kualitas suara ya, kualitas pengeras suara di masjid. Ada trik sederhana nggak Kang Ep untuk bagaimana memperbaiki kualitas pengeras suara di masjid ini? Ini alhamdulillah saya pertama kali dari Muslim Biker United ngadain pelatihan sound system sama akustik ya, itu di Pusdai yang pertama itu 100 orang yang hadir dan itu penuh sekali, jadi masih ada yang datang untuk ikut uji. Kemudian yang kedua di Salman 300 orang, itu juga kita kewalahan juga tempat. Akhirnya insya Allah kita ketiga Desember ini tanggal 14 di Masjid Salman juga di GSG-nya, dan kita batasin 250 karena kemarin terlalu banyak. Jadi gini, banyak yang membangun masjid sampai mewah ya, visualnya wah luar biasa indah sekali, tapi merupakan fungsi utama masjid, yaitu apa? Masjid itu untuk mendengarkan, bukan untuk hanya melihat. Jadi banyak masjid diperindah dengan kaligrafi dari bahan emas kayak apa gitu. Tidak ada larangan untuk memperindah itu, karena itu untuk membuat kita merasa masjid agung gitu, nyaman, indah gitu ya. Tapi jangan lupakan yang paling utama di masjid itu adalah untuk mendengarkan. Nah, proses mendengarkan ini sangat tergantung dari kondisi masjid gitu ya. Artinya apa? Ada yang dinamakan dengan akustik. Akustik itu adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gelombang di dalam, baik di dalam di benda padat, gas, cair dan lain-lain, termasuk kalau di masjid berarti kan ada gelombang, merambatnya bagaimana, pantulannya bagaimana. Sekarang kalau masjid dipenuhi akustiknya kurang bagus, biasanya penyakitnya dua, satu bergaung, ya, keduanya lagi bergema. Kalau bergaung itu kita misalnya ngomong A panjang A B, gitu ya. Kalau bergema berulang-ulang A B B B B B, itu kalau ada dan cukup besar itu mengganggu suara yang aslinya, gitu ya. Jadi saya juga suka aneh kalau di masjid masih tambahin echo gitu ya, makin gak jelas juga. Nah ini yang akibatnya dari akustik ini kalau kurang baik itu menjadikan suara tidak jelas. Suara yang tidak jelas, jamaah itu boro-boro bisa menyimak isi dari ceramah, ya. Menyimak apa yang diomongkan aja sudah
sudah susah gitu. Garut, Beirut, kan nggak jelas ya. Karena akibat dari suara yang tidak jelas. Tapi kalau jelas, barulah dia akan memahami. Oh, maksudnya adalah Garut. Apa sih Garut itu, gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang bisa diambil dari suara, dari informasi. Sedangkan kalau suaranya berbaur dengan gaung, ya tidak jelas. Kalau orang Sunda bilang mengawewe gitu ya, wah. Nah, itu juga kan menjadi akibatnya apa? Seringkali yang menyebabkan orang mengantuk, ada di masjid, dia dengar ceramah malah tidur, dan yang dia dengerin akhirnya menjadi seperti suara nyanyian ya, banyak gemaknya, banyak gaungnya gitu. Gitu. Dan tentunya ada sebagian dari Mitra FM yang penasaran apa yang menjadi alasan Kang Eep nih sebegitu pedulikah terhadap perkembangan masjid. Kang Eep nanti kita bahas ya. Habis jeda komersial break yang berikut ini. Untuk Mitra FM yang ingin bertanya ataupun menanggapi mengenai diskusi kita mengenai perkembangan masjid bersama Kang Eep, silakan layangkan lewat SMS di 0855 211 1037, WhatsApp 081299881037, atau juga untuk Anda yang sekarang ini sedang menyimak lewat streaming di www.rex1037fm.com. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah dalam program Biang Lala Pagi spesial Ahad 24 November 2019. Wilujeng enjing, tepang dangu di Biang Lala Pagi 103,7 Rex FM Garut. Yang baru, mie sukses isi 2 rasa soto mie. Wah, Kang Sule bawa mie sukses soto mie. Oi teman-teman, keluar yuk. Mie sukses isi 2 ada rasa soto mie. Rasa soto mie. Waduh. Kang Sule, mau dong. Wah, tapi dateng ngaruh, tetep we tunduh. Salah atuh ari nginum kopi Kak. Nah, cobaan nginum kopi Torabika Duo. Kopi Torabika Duo lain kopi sembarangan. Kopi Torabika Duo mah kopi hideung anu bener-bener wani kopina. Leuwih kuat jeung bikin melek. Cobaan geura. Eleuh, bener euy. Torabika Duo beneran bikin melek. Meuli Tapi di mana meulina Kang? Di mana-mana ge aya. Di warung hareup ge jualan atuh. Hargana masih kene 1000-an per saset. Murah pisan kan? Pokona mah kopi hideungnya Torabika Duo atuh. Soalna kopina teh leuwih wani, leuwih kuat jeung bikin melek. Torabika Duo lebih berani kopinya. Pokoknya setiap beraktivitas dengar jualan, berkebun sih cuman sedikit, cuman kalau mengerjanya orang lain ya Biang Lala Pagi, jadi sedikitnya tahu perkembangan ya di wilayah Garut, yaitu ya masalah keadaan di kota Garut aja, misalkan ada musibah apa kayak gitu. Pak Jeki, Pak Ardi yang suka saya dengar ya terus aja disiarkan, semoga jaya di udara ya, harus terus aja ayat tiap hari gitu. Ciri masyarakat modern adalah adanya peran serta masyarakat di dalam pembangunan. Biang Lala Spesial Ahad hadir sebagai sebuah acara dialog berbasis kontribusi masyarakat. Insya Allah terus berkomitmen menghadirkan narasumber yang kompeten. Kami akan menyuguhkan materi-materi keislaman, keindonesiaan, dan modernitas. Bersama Biang Lala Spesial Ahad dan Anton Rahmat, mari terus berkontribusi untuk cita-cita masyarakat Garut yang berkeadaban. Biang Lala Spesial Ahad jam 7 sampai jam 9 setiap Ahad pagi. Biang Lala Pagi, tempat curhat rakyat kepada pejabat. Wilujeng enjing, tepang dangu di Biang Lala Pagi 103,7 Rex FM Garut. Baik, 103,7 Rex FM Garut The Family Station Spirit Swiss Fine Japa. Untuk Mitra FM yang baru saja bergabung bersama kami dalam program Biang Lala Pagi, kami masih berkomunikasi dengan Kang Eep S. Magdir. Beliau adalah pemerhati UMKM, pemerhati petani, kemudian juga pemerhati perkembangan masjid. Dan untuk edisi hari ini kami sedang berdiskusi mengenai perkembangan masjid Mitra FM. Dan tentunya
Kang EF ini adalah salah seorang bikers juga ya, Pak Anton. Kami di sini masih bersama Pak Anton Rahmat, LPPM STIT Kurota Ayu, Mitra SFM. Kang EF ini sebagai biker, kemudian juga terkenal humoris dan juga apa adanya ya, Kang EF. Masih mendengarkan program kami. Ya. Jadi jangan sekarang apa adanya, ya betul. Iya. Tapi waktu itu mah suka dicari orang ada apanya Ada gitu. apanya nih ya? Oke, baik. Tapi jangan heran Mitra SFM, Kang EF ini hadir di sini. Kita sedang berdiskusi mengenai perkembangan masjid. Dan Kang EF ini kan bikers atau mantan bikers nih, Kang? Saya itu bikersnya juga baru sih ya. Tapi memang ada darah dari orang tua. Dulu juga sering kekaburan pakai motor gitu. Oke, baik. Kemudian juga saya sempat dapat bocoran kalau Kang F ini juga seorang YouTuber. Sebetulnya apa sih Kang yang dibahas di YouTube Akang itu? Oh, kalau YouTuber sih belum ya, baru mau mulai, baru isinya juga mungkin baru beberapa video gitu. Emang ada niat ingin berbagi ini aja sih, berbagi pengalaman lah, bukan ilmu ya. Kalau ilmu mah ketinggian, kan saya bukan ustadz, bukan ulama. Hanya berbagi pengalaman aja gimana sih gitu kalau ngelola sound system masjid, gimana misalkan tentang branding, tentang UKM, gitulah, kayak gitu-gitu aja sih. Oke, baik. Kenapa sih Kang kok se-aware begitukah terhadap perkembangan masjid nih Kang? Apa yang menjadi alasannya? Ya, alasannya gini, saya usia udah nggak muda lagi nih, ya udah 48 gitu ya. Kalau kata teman saya mah nggak kelihatan 48 sih, karena itu kayak 47. Waduh. Tidak seetik. Iya. Jadi gini istilahnya mah ya dengan saya pengen mengumpulkan sesuatu bekal nanti aja sih di akhirat gitu ya. Apa sih gitu ya. Yang saya mampu sekarang adalah sound system. Dulu saya bisnisnya di sound system itu di home theater ya. Di musik gitu ya. Sekarang saya ingin gimana kalau setelah saya naik motor kemana-mana gitu ya, masuk masjid, setiap ada azan masuk masjid, Jumatan di berbagai tempat tuh saya ngelihat, karena saya sangat peduli dengan kualitas suara gitu, ini kok di masjid ini kok nggak enak dengar suaranya gitu, ini kok di masjid ini kok nyaman dengernya, kita jelas betah gitu duduk di dalamnya, kenapa gitu. Nah dari situ saya timbul bahwa saya punya keilmuan di bidang sound system. Ya mulai dari situ, kalau gitu sekarang gimana caranya yang hampir 800.000 masjid di seluruh Indonesia ini, ya berapa persennya lah bisa saya kontribusi untuk perbaikan kualitas suara gitu teh. Oke deh, baik. Tujuannya mah ini aja lah, ngumpulin amah gitu lah, insya Allah gitu ya. Sip. Dan tentunya Kang EF ini juga saya ingin berkenalan kembali bahwa Kang EF ini seorang penulis, betul ya Kang ya? Saya sempat jadi wartawan di majalah audio video, kemudian sempat nulis satu buah novel. Sekarang sudah ditagih lagi novel berikutnya mana, kapan mau terbit, belum saya selesaikan juga sih. Novel yang paling berkesan di mata Kang EF apa nih? Yang berjudul apa? Apanya? Novel yang paling berkesan. Judul novel yang paling berkesan di mata Kang EF. Novel Habibur Rahman ya, kalau saya yang Habibur Rahman yang ayat-ayat cinta yang ya itulah terbitkan oleh beliau. Oke deh, baik. Dan beralih ke diskusi kita mengenai perkembangan masjid nih Kang EF, silakan bersama Kang Anton Rahmat, silakan. Ya, kita kembali kepada tema pokok kita hari ini, Kang EF, perihal masjid. Dari perjalanan Kang EF mengikuti berbagai pembangunan peradaban, bahkan peradaban masjid. Tentu saja ada evaluasi besar begitu ya, apa yang mestinya kita lakukan pada masjid, apa yang mesti kita sumbangkan pada masjid. Saya kira Kang Ep tentu punya cita-cita besar bagaimana membangun masjid ini. Silakan Kang Ep. Oh ya gini, jadi kalau menurut saya, karena masjid itu adalah menjadi sebagai pusat peradaban ya, maka dia harus dikelola secara profesional gitu ya. Dia tidak asal-asalan. Memang mungkin ini bukan perkara mudah, terutama kalau masjid-masjid yang berada di pelosok gitu ya, di kampung ya. Kalau di kampung mungkin kita bisa, saya ya kadang-kadang nginep di kampung di mana
yang azan subuhnya ada suara aki-aki gitu, yang jadi bagaimana kita mau bisa semangat bangun ke masjid? Ya kalau misalkan dengan kondisi satu azannya kurang enak, sound system kurang enak, imamnya juga bacaannya asal-asalan. Jadi ini memang menjadi tugas kita semua sebagai umat bagaimana meningkatkan kualitas di manajemen masjid ini gitu. Saya ngelihat udah banyak masjid sekarang serius gitu. Jadi imam itu dipilih benar-benar yang bacaannya bagus, minimal tahfidz juz 30 misalkan lah gitu ya. Kalau ada yang lebih bagus lagi, misalnya ini udah satu Quran tahfidz, artinya dia lebih berhak lagi gitu untuk menjadi imam gitu. Jangan sampai bacaannya juga membuat kita bukannya tersentuh dengan adanya bacaan itu, kemudian ini tuh baca naon sih gitu, sumbang suaranya. Jadi dibikin nyaman lah gitu. Saya lihat Masjidil Haram semua kan imamnya enak sekali kita dengar. Jadi bahkan bacaan yang enak itu, yang indah itu meresap ke dalam hati kan membuat kita menjadi tersentuh. Mungkin kita bisa menangis, merenungi kesalahan dan lain-lain seperti itu. Nah di lain pihak juga manajemennya ya, kita masalah keuangan dan lain-lain juga, bagaimana kita menata pemasukan dari jemaah mungkin ya. Nah hal lain yang menariknya lagi, ada juga masjid-masjid yang secara finansial dia juga punya usaha kan. Ya jadi dia punya usaha, dan misalkan tadi tidak boleh nginap di masjid, misalkan dibatasi, ya kita juga adalah penginapan, kalau mau menginap silahkan, ini penginapan yang murah misalnya gitu ya. Ada layanan di samping masjid. Gitu ya, ada saya lihat di Jawa Karian juga kan ada penginapannya ya. Jadi dan menarik lagi di Jawa Karian itu salah satunya dia di 0 rupiah kan tuh. Setiap bulan itu dana yang masuk dari donasi, dari sedekah, infak tuh di 0 rupiah kan dipakai untuk benar-benar kesejahteraan umat gitu ya. Jadi bukan hanya buat jamaah, tapi juga kita lihat misalkan ada warga yang tinggal tidak jauh dari masjid, ternyata misalkan tidak makan, tidak punya pekerjaan gitu ya. Padahal itu harusnya ditangani oleh kita sebagai warga, sebagai sama-sama umat gitu ya. Nah itu mestinya masjid bisa mengkoordinir itu gitu. Saya juga kadang-kadang suka heran. Sepertinya Kang Ep ada analisa ya, bahkan mungkin kesimpulan bahwa membangun peradaban itu dimulai dari tertibnya, disiplinnya masyarakat di masjid, dimulai dari bagaimana membuat masjid yang bukan masjid yang gumelis ya, masjid yang mampu menarik masyarakat untuk bisa membangun peradaban dari masjid, barangkali begitu ya Kang Ep. Betul, karena gini, kalau soal masjid, keindahan masjid banyak loh masjid yang indah tapi kosong ya. Saya ketemu masjid indah sekali, gede sekali, satu saf pun tidak kalau kita berjamaah ya. Nah, kenapa saya punya pemikirannya kita harus bangun dari masjid? Karena Rasulullah pun membangun peradaban Islam itu dari masjid. Rapat di masjid, menentukan situasi politik di masjid. Bahkan berperang pun strateginya dibahas di masjid. Semua di masjid dibahasnya gitu. Jadi memang sumber-sumbernya harus dari situ gitu. Menurut saya sih Kang ya. Ya contoh terbaik mengelola negara itu ya Rasulullah lah, nggak ada lagi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Eep sudah bergabung bersama kami dalam program Biang Lala Pagi. Tapi sebetulnya ini ada pertanyaan terakhir untuk Kang Eep. Yang kurang dari masjid kita ini sekarang apa nih, Kang? Yang di mana nih masjid? Yang di Jawa Barat khususnya. Oh, Jawa Barat. Ya, sebetulnya ada yang kurang, ada yang udah bagus lah ya. Saya lihat di Bandung juga banyak pengelolaan masjid yang sudah bagus. Tapi ya kekurangannya itu karena mungkin kurang profesional aja sih pengelolaannya. Jadi pengelolaannya itu masih banyak yang ala kadarnya. Ya sahayuna teh air mengalir lah, tidak dipikirkan bagaimana meningkatkan lagi kualitasnya, meningkatkan lagi jamaahnya, meningkatkan lagi kajian dan lain-lain. Yang dianggap percontohan di Jawa Barat ada nggak Kang Ep? Jawa Barat banyak loh Kang. Misalnya nih Salman ya. Salman tuh. Boleh di masjid kompleks saya juga pengelolaannya sudah sangat baik. Jadi kita tiap hari di Buah Batu Regensi, Masjid Babur Rahman. Itu kalau hari
Senin Kamis kita ada iftar bersama, buka puasa Senin Kamis ya. Iya. Lalu ada kajiannya juga cukup lengkap, cukup ini tiap Ahad pagi kita ada kajian langsung sarapan pagi disediakan oleh Kalau untuk DKM, Priangan Timur, gitu. Kang Ep, Garut, Tasik, Ciamis gitu, ada yang sudah lebih Garut modern? Tasik itu saya belum sempat sampai mendalam ke ininya ya. Iya. Ke pengelolaan masjidnya gitu. Tapi kalau saya lihat sih yang Darul Arkom cukup bagus nih Kang. Alhamdulillah. Darul Arkom mohon ya cukup bagus. Tinggal saya titip pesannya buat Kang Anton di melalui Radio Rex. Mangga nuhun. Coba untuk saya bukan karena saya memang ahli di bidang sound system, tapi tolong diperhatikan gitu kualitas itu untuk supaya tidak terus menerus mengurus penampilan masjid secara visual gitu, tapi secara audionya juga mesti diperhatikan lah gitu. Karena tujuan utamanya tetap di masjid itu kita mendengarkan, bukan untuk langkah selfie doang gitu ya. Oke, Kan baik. sekarang banyak yang selfie. Iya, baik, terima kasih untuk Kang Eep ya, seorang yang humoris dan apa adanya. Terima kasih udah bergabung dalam program Biang Lala Pagi spesial Ahad 24 November 2019. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Kang Eep, selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta. Oke, itu dia Mitra FM, diskusi singkat spesial Ahad di Biang Lala Pagi bersama Insinyur EFS Magdir mengenai pembangunan masjid sebagai pusat peradaban. Untuk Mitra FM yang sudah bergabung bersama kami lewat layanan SMS 0855 211 1037, terima kasih.